sama dengan ketik ya dia ya lebih besar, ini bilangnya tidak sama dengan ya, tidak sama dengan kamu ya. Maka hasilnya true karena dia tidak sama dengan kamu gitu kan. Ini contoh soalnya A tidak sama dengan C, maka hasilnya true. Nah, data tidak langsungnya, ini kan data langsung ya. Data tidak langsungnya maka dibuat tadi kalau C4 maka saya tulisnya di C5 gitu kan. Jadi sama dengan bahwa C4 ya sama dengan tertulis aku dia di sini sama dengan ini ya bahwa C5 itu isinya gitu cara bacanya. Jadi sama dengan C5 itu bacanya adalah kamu. Maka yang muncul pasti false karena tertulisnya dia. Tetapi kalau misalnya saya tulis C5 itu tulisannya adalah dia ya maka true. Sekarang kita lihat, Bu, kalau misalnya nulisnya itu nggak sama persis huruf besar semua, apakah hasilnya false atau true? Ya, kita coba ya sama dengan dia huruf kecil semua. Yes, sama aja. Ya, kalau salah satu huruf saja maka dia pasti akan salah gitu. Atau misalnya kadang banyak nih anak-anak, Bu, hasilnya false ya Bu ya, karena dia salah misalnya. Nah, ketika misalnya saya tidak taruh petik 2, saya tulis dia aja gitu kan, hasilnya seperti ini. Ini yang sering dialami teman-teman, lupa taruh tanda petik 2-nya karena dia data string atau huruf. Tadi kalau kata data numerik ya atau angka, maka tidak perlu tanda string gitu dalam perumusannya. Ya, misal juga saya buat seperti ini terus ada spasinya, anak-anak sering seperti itu, maka dia hasilnya false karena apa? Ini nggak ada spasi sama dengan dia langsung dia gitu. Sampai sini clear? Enggak. Clear Ibu. Clear ya. Jadi jangan sampai salah, jangan berikan tanda spasi, kemudian juga jangan lupa tanda petik 2-nya ya, ataupun misalnya nggak masalah tulisan dianya itu besarnya, huruf besarnya sama atau enggak gitu ya untuk fungsi if ini, tapi yang penting adalah intinya harus sama dengan sumbernya gitu, sumber selnya itu yang mana gitu. Clear ya? Oke, clear. Nah, di sini pernyataan 1 adalah suatu pernyataan yang akan dikerjakan apabila ekspresi logika bernilai benar. Sekarang kita mau langsung ke fungsi if, karena tadi fungsi if itu menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya kalau logikanya tadi ini benar, true, ya, maka nanti hasilnya kalau kita masukkan fungsi if di awalnya, maka pernyataan 1 yang akan muncul. Kalau misalnya logikanya sudah salah, gitu kan, maka pernyataannya yang muncul adalah pernyataan yang kedua. Seperti itu. Demi ibu tercinta wajah. Ibu tolong Turiang. Insya Allah bisa. Oke, ini ya. Jika pernyataannya itu sudah benar di sini, A1 isinya A, gitu kan, maka nanti yang pasti akan muncul baju. Ya, kita coba dengan cara ini. Nah, sama dengan ya, masukkan di sini if, ya. Terus buka kurung ya, ini ya logical test. Logical testnya saya mau tulis bahwa C5 ini berisi pernyataan dia ya.
Berarti kan nanti hasilnya harusnya benar ya. Maka jika benar, ya value if true-nya nah ini setelah kok misalnya kadang kita salah ya, kita tulis koma gitu, kadang ada perangkatnya cuma butuh koma, ternyata ini koma, maka dia nggak akan berubah nih botnya tidak akan berubah gitu. Saya mau langsung ke value if true, berarti pernyataan pertama ini value if false, pernyataan yang salah. Maka ketika seperti ini, selanjutnya apa, harus titik koma, maka saya harus buat titik koma, dia akan berpindah ke value if true, lihat yang botnya. Maka jika benar, saya mau tampilannya adalah iya, tampilannya adalah misalnya Novi gitu kan, titik koma, maka ini harus apa, titik koma ya kan, value if false. Jika C5 itu bukan dia gitu kan, salah, maka tulisannya adalah misalnya Haryo gitu. Ya kan nggak pakai wifi dah. Enggak. Udah pakai wifi nih iki. Hasilnya Novi. Sekarang saya mau ulang, munculnya salah. Maka if buka kurung, ya kan, logical testnya saya mau buat C5 ini berisi ya. Tadi misalnya saya pakai spasi, ya kan, karena anak-anak biasanya gitu lupa. Novi, ya kan, titik koma, Haryo, ya, tutup kurung. Pengen mochi. Tulisannya adalah Haryo. Sampai sini clear? Enggak. Insya Allah. Apa sih gak paham aku. Teman-teman? Dikong kan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, tapi gak paham. Enggak ada, aku memperhatikan. Halo? Kemarin ngomongin ini kita buka. Enggak ada? Oke. Ini kalau misalnya pernyataannya berupa data string ya atau teks. Nah, kita mau coba dia pakai yang data angka. Titik. Ya. Data angka di D15 ya. Tertulis misalnya Iya, makasih Topi. Kenapa Novi karo Haryo? ya dia ya. Jadi sama dengan misalnya if buka kurung ya. Aku mau metu kan. Terus anak mau dadolan C5 sama dengan tak jawab kan cukur aku. iya. Seperti itu, kemudian titik koma, maka saya mau tulis nilainya 100 misalnya. Titik koma, kalau enggak maka nilainya 75. Salah tulis. Maka hasilnya 100. Keluarnya angka. Ingat, ini tidak, karena dia mau munculkan numerik, maka dia tidak perlu tanda petik 2 baik di awal maupun di akhir masing-masing angka ini. Sini clear? Mama kangen. Mama. Iya, ya. Oh ya, saya mau salah. Saya mau bilang juga, kadang anak-anak itu atau teman-teman kalian di sini itu banyak banyak kesalahan itu, misalnya seperti ini. Ya, sama dengan dia gitu kan. Dia misalnya di sini tulis Novi tanpa titik koma gitu, kemudian tulis misalnya Haryo gitu, atau misalnya seperti ini ya, langsung saja ya, walaupun jadi ini harus diperhatikan apa yang salah nih. Ini ternyata kurang titik koma ya. Kadang anak-anak kalian juga melihat itu, semua ada titik komanya masing-masingnya, padahal ini yang kurang juga gitu. Nanti kalau kita tekan kayak gini juga jadinya muncul seperti ini. Maka yang harus dilakukan harus titik koma seperti ini, kayak gitu ya. Clear ya gitu. Kemudian
Nah, biar hitungan misalnya if ya buka kurung ya nilainya ini ini berimpact ya. Misal saya menulis ini lebih besar sama dengan dari 90 ya. Value if true-nya 5% dalam 5% dari 5% kali atau 5% dari Kak apa biar tahu. ya, Kak ngono sih ya angka apa sih? ini misalnya datanya ya, kemudian